Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami bisa berjumpa lagi dengan para sahabat semuanya. Semoga perjumpaan ini sebagai wasilah Allah turunkan keberkahan kepada para sahabat semua, terutama keberkahan kesehatan, keberkahan rezeki, dan keberkahan senantiasa beristiqamah dalam menuju maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada nyakuri ngaji Al-Quran Syekh Akbar Ibnu Arabi pada hari ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar, terkhusus dalam surat Al-Qadar. Apa itu Lailatul Qadar dalam pandangan Syekh Akbar Ibnu Arabi khususnya dan umumnya pembahasan surat Al-Qadar. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dalam surat Al-Qadar sering dipakai sebagai patokan fondasi tentang turunnya malam ketentuan di bulan. Sebagaimana Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dalam ayat ini Allah kata, Inna sesungguhnya kami telah menurunkan bukunya kembali kepada Al-Quran. Apa menurunkan itu? Fi lailatul qadar, di malam ketentuan itu. Syekh Akbar Ibnu Arabi menerangkan ayat yang pertama yaitu Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang dimaksud dengan lailatul qadar Syekh Akbar Ibnu Arabi dalam kitab tafsirnya adalah ia al-binyah al-muhammadiyah hala ihtijabuhu alaihissalam fi maqamil qalb pada syuhud zat. Jadi yang dimaksud dengan Lailatul Qadar ada dalam bahasa Arabnya, apa dalam bahasa Indonesianya dah. Malam qadar ketentuan adalah al-binyah al-muhammadiyah. Artinya struktur kemuhammadan. Struktur kemuhammadan itu adalah sedang mengalami ketertutupannya. Ketutupan apa? Fi maqamil qalb. Ketutupan dalam level tingkatan hatinya itu setelah suhudul zat, setelah menyaksikan sang Maha. Jadi dalam ayat 1 ini bahwa kanjeng Nabi Muhammad SAW sehingga diilustrasikan oleh Rasulullah. Kita kembali lagi ke video tentang puasanya kaum sufi. Bahwa yang maksud dengan syahrul Ramadan itu adalah bulan pembakaran jiwa dari hawa-hawa yang lain sehingga tidak mengenal lagi yang sang Maha. Di bulan Ramadan itu adalah merupakan suhudul zat. Nah, ketika bulan Ramadan ditapaki, dijalani, berjalan dalam wilayah suhudul zat, itu mengalami yang nama dalam sebagaimana kata Ibnu Arabi di sini terjadi sebabnya halu ihtijab alaihissalam fi maqamil qalb. Artinya adalah sebuah pengalaman ruhani bahwa ketika ketutupan hatinya Rasulullah SAW setelah menyaksikan suhudul zat, maka Allah turunkan yang namanya. Jadi dari kalimat Ibnu Arabi Lailatul Qadar hiya al-binyah al-muhammadiyah hala ihtijabu alaihissalam fi maqamil qalb pada suhudul zat, artinya bahwasanya Al-Quran itu turun ketika Rasulullah SAW tertutupnya hati. Bukan hanya tutup dalam hati lagi tidak bisa memandangnya, tertutup dalam memandang sebuah permasalahan yang sedang dihadapi ketika mengayuh dakwahnya baik di Mekah maupun di Madinah. Maka Allah turunkan. Maka kata Ibnu Arabi li'anal inzal, ini karena turunnya Al-Quran itu adalah la yumkin, tidak akan mungkin artinya turunnya Al-Quran illa fi hadhi. Kecuali dalam keadaan strukturnya Muhammad itu adalah tertutup hati. Fihdil halah, kondisi hadir demikian. Maka Al-Qadar kita Ibnu Arabi ketentuan itu adalah huwa khataru alaihissalam. Itu dalam keadaan kegentingannya Rasulullah SAW. Jadi Qadar itulah kadar.
kadar posisi komposisi ruhannya Rasulullah SAW dalam keadaan ketertutupannya itu, maka turunkanlah Al-Quran. Al-Quran sebagai penerang, sebagai guidance untuk menerang lagi tentang misinya yang akan dilakukan di masa yang selanjutnya. Itu yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Wa huwa khataru alaihissalam wa sur idla yadhhar qadaruhu wa la ya'rifu huwa illa fi. Artinya tidak akan muncul sebuah namanya Lailatul Qadar tadi itu kecuali dalam keadaan tadi itu halu ihtija bi Rasulullah SAW fi maqabil qalb, ketika hatinya tertutup ba'da suhudul zat, setelah beliau menyaksikan sebuah rohani suhudul zat, pemandangan zat yang terang benderang, dan kemudian mengalami ketertutupan kembali dalam mengayuh dakwah tadi, maka Allah turunkanlah yang namanya Al-Quran sebagai penerang dalam menghadapi, dalam mengayuh dakwahnya baik di Makkah maupun di Madinah. Jadi turunnya Lailatul Qadar harus dalam keadaan strukturnya Muhammad itu dalam keadaan tertutup, tapi dengan syarat ba'da suhud. Jadi dari kalimat ini dari ayat 1 ini bisa disimpulkan, kalau kita ingin mendapat yang namanya Lailatul Qadar, harus ada namanya prakondisi diri kita ini tentang ketertutupan hati dalam mengayuh sebuah kehidupan setelah ba'da suhudul zat. Nah, kalau kita tidak pernah suhudul zat, kemudian akan turun Lailatul Qadar, tidak akan. Jadi persyaratan Lailatul Qadar harus suhudul zat. Jadi barang siapa yang mengalami sebelumnya adalah prakondisinya telah suhudul zat, kemudian dia mempersiapkan hatinya adalah untuk keterbukaan turunnya yang namanya Al-Quran itu adalah, maka akan turun Al-Quran kalau memang sebelumnya setelah ini prakondisinya adalah suhudul zat. Setelah penyaksian, kemudian hati tertutup bukan hati tertutup oleh sesuatu hal, ketika memandang sesuatu belum ditemukan sebuah solusinya, maka nanti Allah akan turunkan itu yang namanya. Kemudian ayat selanjutnya Ibnu Arabi menjelaskan, wa ma adraka ma lailatul qadar. Terjemahnya umum adalah, apa wa ma adraka? Apa yang kau ketahui tentang Lailatul Qadar tadi? Nah, diperjelas oleh surah Al-Qadar, itu adalah ayya syai'in arafta unha qadariha wa syarafih, atau ayu syai'in arafta unha qadariha wa syaraf. Artinya ini ditanyakan kepada Muhammad, apakah engkau mengerti tentang Lailatul Qadar? Tidak, apakah engkau mengetahui unha qadariha, esensi daripada ketentuan itu dan esensi daripada kemuliaan itu? Jadi ayat kedua itu adalah Ibnu Arabi hanya memperjelas bahwasanya menanyakan kepada hamba yang solehnya itu, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW, Allah maksud dengan wa ma adraka ma lailatul qadar itu adalah mengetahui, araf. Artinya araf tuh kalau bagi saya, kalau bagi Anda araf. Jadi Anda telah mengetahui kunha qadari, mengetahui esensi daripada ketentuan dan kemuliaan tadi. Nah, kalau sudah mengetahui esensi dari kemuliaan ini tadi, maka kita akan bisa melakukan persiapan agar kita menerima yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apalah? Turunnya Al-Quran kepada setiap diri manusia. Bukan artinya bahwa setiap diri manusia itu punya Al-Quran versi masing-masing. Artinya bahwasanya Al-Quran itu Allah tidak sekedar Allah turunkan secara paripurna kepada dalam sejarah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi Allah juga turunkan yang namanya Al-Quran dalam setiap diri manusia. Ketentuan itu yang dalam bahasa Al-Quran apa? Iqra kitabaka wa kafa bi nafsika hasiba. Bacalah kitabmu. Kitab apa? Yaitu Al-Quran yang hidup itu adalah diri manusia ini. Quran yang hidup tadi. Nah, Allah telah turunkan nilai yang Quran itu terhadap diri setiap manusia di bulan Ramadan. Maka Allah katakan araf kunha qadarnya, itu engkau mengetahui esensi daripada ukurannya dan kemuliaan terhadap daripada malam penentuan tadi.
Ayat selanjutnya di ayat ketiga, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli. Ibnu Rabi akan menjelaskan artinya khairum min alfi syahr ini. Itu malam ketentuan atau al-binyah al-Muhammadiyah tadi itu adalah, ya. Oke, sekarang kita ganti malam ketentuan al-binyah Muhammadiyah ini adalah prakondisi tentang diri yang Muhammad ini adalah khairun min alfi syahr. Jadi maksud dengan baik daripada 1000 bulan ini adalah kata Ibnu Rabi, artinya adalah orang yang menerima ketentuan tadi itu, anugerah yang besar itu adalah orang yang lebih baik daripada orang-orang yang lain. Nah, piala daripada Ramadan tadi itu adalah ini. Itu bagaimana kita al-binyah Muhammadiyah yang ada dalam diri kita ini menemukan sebuah anugerah besar daripada Allah. Inilah pialanya. Maka piala ini kata Ibnu Arabi jelas khairum min alfi syahr. Maksudnya alfi syahr itu adalah tiada ada bandingnya. Artinya barang siapa yang menerima anugerah besar ini, itu lebih baik daripada manusia-manusia yang ada di dunia. Jadi piala ini cuma satu dalam setiap Ramadan ini. Siapakah yang menemukan itu? Semoga kami mendoakan sahabat-sahabat yang ada bersama kami ini yang senantiasa mengikuti kajian ngakur itu. Ngaji Al-Quran Ibnu Arabi adalah salah satu orang yang mendapatkan anugerah besar ini. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ayat selanjutnya di ayat keempat, tanazzalul malaikatu warruh fi. Artinya para malaikat dan pada ruh yang suci tadi itu akan turun kepada orang tersebut. Tentunya dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan berserta mingkuli dari berserta segala pengetahuan, segala sifat, segala isi rahasia-rahasia daripada malakudus samawati wal ardh akan bisa diterima oleh orang-orang tersebut. Jadi sahabat semuanya, alangkah mulianya kalaulah kita di bulan yang Ramadan ini kita mempersiapkan diri kita ini sebagai al-binyah Muhammadiyah, struktur Muhammad ini untuk siap menerima yang namanya turun inzal, nilai-nilai keruhanian yang sangat agung. Karena nilai sangat agung ini adalah hanya cuma satu pialanya di dunia ini ketika di bulan Ramadan. Jadi bersiap-siaplah untuk menerima ketentuan ini. Tentu persiapannya harus disiapkan semenjak sekarang. Nanti kita di malam Lailatul Qadar yang tidak bisa ditentukan, terutama kita sedang melakukan 10 terakhir itikaf. Tentu 10 akhir ini bukan hanya ketika 10 hari kita beritikaf, tapi mulai daripada awal 1 Ramadan ini, kita telah mempersiapkan diri untuk menerima turunnya anugerah yang besar ini. Sebagai disebutkan Ibnu Arabi dalam video sebelumnya, bahwa persyaratannya harus suhud zat. Ada sahabat kalau ingin menerima ini persyaratan benar-benar harus mengalami ruhani, yaitu suhud zat. Penyaksian kepada zat yang maha-maha tadi itu. Kemudian setelah menyaksikan perhatian itu, mengalami sebuah ketutupan hati tadi, ihtijab, ada sebuah ketutupan dalam hati ini, maka Allah turunkan lagi untuk memperkuat terhadap rohani tersebut. Jadi persyaratannya suhudul zat. Yang kedua itu adalah kondisinya adalah memang ihtijabul qalb. Artinya hati ini tertutup oleh sebuah nilai-nilai ketika menghadapi permasalahan yang hadapi di realitas kehidupan seperti yang dialami oleh Rasulullah. Dengan persyaratan yang kedua ini, pasti anugerah besar ini akan turun kepada sahabat tanpa terkecuali. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian dalam ayat yang kelima, salamun hiya hatta matla'il. Salamun hiya diartikan, dipahami oleh Sayyidina Abu Dhabi adalah salamatun an jami'in naqais wal. Pas orang yang mendapatkan anugerah yang besar ini turun ke dalam dirinya tadi itu, maka dia akan selamat daripada segala kekurangan maupun selamat daripada segala hal-hal aib-aib yang ada dalam dirinya. Dengan sendirinya istilahnya itu dia akan terhapus, akan tersuci, akan terpenuhi nilai-nilai yang sangat besar itu.
karena tanazzalul malaikat, turun para malaikat dan ruh-ruh yang rohani beserta nilai-nilai agung yang lainnya terhadap diri manusia. Jadi bagaimana orang tersebut menyimpan sebuah kekurangan, masih memiliki sifat-sifat yang negatif, kalaulah takarannya terpenuhi dengan nilai-nilai yang sangat baik. Kemudian Ibnu Arabi mempercayai lagi hatta. Nah, hatta ini adalah sampai, kan? Dibilang waktu tulu'il fajr syams at-thaliyah min maghribiha wa qurbi al-maut. Sampai katanya hatta. Sampai dulu Pak, sampai terbitnya dulu kan, sampai terbitnya matahari min maghribiha dari apa kan min maghribi ila min masyriqiha ila maghribiha, sampai terbitnya sampai terakhir tadi, sampai wa qurbil maut, sampai mendekati. Fa idin la taqul salamun assalam fi nafsi liqatil salam wa wa minallahi wal maka wan nas ajma'in. Artinya orang tersebut sampai nanti terakhir meninggalkan dunia ini, wapapun akan biasa tersinari dengan nilai-nilai. Jadi intinya kalau orang mendapatkan Lailatul Qadar ini, dia selamat dunia dan akhirat. Pasti dia akan selamat terakhirnya. Karena nilai yang besar ini akan senantiasa menghiasi dirinya. Logikanya Rasulullah SAW menerima wahyu ini, Lailatul Qadar, dan beliau sampai terakhir, artinya dalam keadaan husnul khotimah. Artinya sebagai contoh bukti bahwa ilustrasi yang Allah berikan kepada para hamba-hambanya melalui hamba yang pilihannya itu Muhammad SAW, dari awal sampai terakhir betul-betul dalam keadaan selamat. Kenapa selamat? Karena dirinya dipenuhi dengan sebuah anugerah yang besar. Dirinya senantiasa ada para malaikat, ada bangsa ruhani yang suci, serta nilai-nilai yang lainnya yang senantiasa menghiasi dirinya. Maka orang tersebut adalah selamat. Sahabat yang dimuliakan Allah, akhirnya kami hanya mendoakan semoga Allah SWT menurunkan anugerah yang besar ini kepada para sahabat, khususnya di bulan Ramadan tahun ini jatuh kepada salah satu sahabat yang ada senantiasa bersama kami dalam program. Semuanya lah mungkin bagi Allah. Allah tidak akan melihat siapa manusia tersebut, tapi dengan syarat tadi itu setelah melakukan sebuah zat, penyelesaian zat, kemudian kondisi dirinya adalah betul-betul dalam keadaan tinggi alam Muhammadiyah, dalam keadaan seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW, ihtijabu qalb, ketutupan hatinya. Bukan hatinya setelah terbuka atau tutup dia tidak menerima lagi, menolak, tapi ada terjadi sebuah jeda, dan jeda itu dalam rangka Allah SWT menaikkan lagi nilai dalam dirinya, maka Allah cepat Allah turunkan anugerah. Jadi sebuah tahap demi tahap menaiki agar namanya hamba tersebut mengalami pengalaman rohani yang cukup dahsyat, menaik dari satu rohani ke rohani yang lain, dan pastinya semoga Allah yang mendapatkan anugerah ini akan selamat di dunia akhirat. Anugerah besar ini tentunya kalau tidak dimasukkan dalam konteks Satria Piningit, budak Angon, Ratu Adil, Imam Mahdi, ini adalah salah satu ciri Satria Piningit, pasti adalah beliau adalah yang menerima anugerah yang besar ini, karena anugerah besar ini sebagai salah satu juga persyaratan orang akan memimpin sebuah bangsa, memimpin sebuah negara, memimpin sebuah umat agar sampai kepada finish yang terakhir itu selamat dunia maupun akhirat. Bagaimana orang memimpin selamat bangsa dan umatnya kalau dirinya tidak selamat? Jadi karena keselamatan dirinya itu memberikan efek yang besar terhadap masyarakatnya. Semoga nanti ada muncul seorang pemimpin di negeri ini yang betul-betul telah menerima. Siapa pemimpin ini? Tentunya hanyalah Allah yang tahu. Kalaulah kita telah mengakui, pasti kita akan berbondong-bondong datang ke orang tersebut mendapatkan. Bukan itu yang bisa kami sampaikan. Semoga anugerah besar ini turun kepada kita semua, dan Allah senantiasa menunjuk kepada hamba-hambanya yang berkenan sesuai dengan telah Allah berikan kriterianya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.